Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang kekuatan dan keajaiban dari sedekah. Mungkin sahabat-sahabat sudah seringlah mendengar ceramah-ceramah tentang keajaiban sedekah, ya, misalnya dari Ustadz Yusuf Mansur atau dari mubalik-mubalik lainnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedekah, bahwa sedekah ini adalah suatu amalan yang paling konkret atau paling jelas akan membuat seseorang tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Hartanya bertambah. Jadi ini sebenarnya cara cepat untuk kaya raya adalah dengan mengamalkan sedekah. Nah, sedekah ini kalau di Al-Quran dikatakan barang siapa yang sedekah satu ya, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan bahkan bisa dikatakan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhingga. Itu kalau kita bersedekah. Artinya kalau kita ingin kaya, satu-satunya cara adalah sedekah. Banyak orang berpendapat kalau pengen sukses sekolah yang tinggi, kalau pengen sukses harus punya IQ yang tinggi, harus cerdas, harus punya ilmu pengetahuan. Tapi faktanya banyak orang-orang yang sekolahnya tinggi, mungkin IQ-nya tinggi juga, tapi juga banyak yang tidak kaya. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Kita lihat banyak orang yang pekerjaannya sama, tapi kekayaannya beda. Mungkin yang satu temannya punya mobil, yang satu tidak punya. Nah, disinilah bisa diukur dari sedekah. Nah, sedekah ini amalan yang paling konkret. Mungkin ada sahabat-sahabat yang mengamalkan sholawat, istighfar. Ya, itu memang amalan-amalan tersebut bisa mempercepat terkabulnya hajat ya. Tapi kalau sedekah ini adalah seperti roket, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kecepatan itu kayak roket. Kalau kita ingin cepat kaya. Nah, kalau misalnya sholawat, istighfar ya, atau zikir asmaul husna, al-waqiah ya, itu juga cepat. Tapi kalau sedekah ini ibarat kata tuh roket. Mau orang muslim atau non muslim, kalau dia sedekah pasti kaya. Muhammad SAW bersabda, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan bertambah. Jadi Rasulullah sebut 3 kali. Rasulullah itu orang yang jujur, orang yang pasti benar. Jadi beliau ucap 1 kali saja itu sudah pasti benar. Tapi kalau beliau sudah sebut 3 kali, nah ini sudah benar-benar harus diyakinkan. Artinya sudah pasti gitu. Jadi kita jangan ragu untuk bersedekah. Nah, sedekah ini bagusnya berapa gitu. Ada yang bilang 10.000 rupiah, ada yang sedekah 2.000, bahkan kadang-kadang sedekah 2.000 aja masih ngomel ya, masih suka ngomel. Nah, sedekah ini bukan masalah banyaknya, tapi harus proporsional. Jangan misalnya contoh, dia punya tabungan 100 juta rupiah di rekening, tapi dia sedekahnya 200.000 misalnya, atau dia sedekah 20.000. Nah, itu pelit namanya. Jadi tidak proporsional ya. Ada lagi misalnya, dia uangnya di tabungan cuman ada 50.000,
Tapi karena dia kasihan, dikasih orang sedekah 5.000. Itu hitungannya besar. Ya kan, dari 50.000 dikasih 5.000. Atau dia punya uang cuma 100.000, dikasih ke orang 20.000. Itu besar. Karena apa? Karena uangnya cuma selembar itu. Nah, ini banyak orang yang uangnya ratusan juta, puluhan juta, tapi sedekahnya kecil. Nah, itu jangan berharap dia bisa cepat kaya atau kekayaannya bisa berlipat ganda dengan cepat. Nah, seperti itu. Jadi sedekah harus proporsional. Minimal banget ya kan 2,5%. Tapi ada yang bilang ya 10% lah. Tapi kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau mau cepat itu 1/3. Jadi misalnya kita punya duit 5 juta ya, kita sedekah 2 juta. Nah, kalau kita punya duit 3 juta, kita sedekah 1 juta. Nah, itu kecepatannya luar biasa. Berlipat ganda. Nah, terus gimana nih bagusnya nih sedekahnya nih? Nah, niatnya bagaimana? Pertama kita bahas niat dulu. Ada ustadz yang mengajarkan kalau kita sedekah itu, misalnya niat, saya sedekah, saya niatkan biar saya lulus akmil misalnya, angkatan militer, saya lulus akpol, saya lulus PNS, atau saya dapat beasiswa, lulus tes beasiswa ya. Nah, itu ada yang diniatkan seperti itu. Jadi dia sedekah, tapi niatnya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, itu tidak masalah. Karena itu tetap mintanya ke Allah, bukan ke manusia ya. Nah, tapi ada yang sedekahnya lillahi ta'ala. Jadi dia ketika akan sedekah dalam hatinya berdoa, berniat, saya niat sedekah lillahi ta'ala, hanya karena Allah semata. Jadi benar-benar karena Allah niatnya. Jadi nggak ada embel-embel biar inilah, biar inilah, biar inilah, biar kaya lah. Nah, dia tidak ada niat ke situ. Lillahi ta'ala. Nah, dalam Al-Hikam, jangan dikira amalan yang sedikit itu sedikit. Jadi amalnya terlihat sedikit, bisa jadi banyak kalau itu dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau hatinya ikhlas, walaupun itu sedikit, tapi dia akan menjadi banyak, akan berlipat ganda. Tapi kalau apalagi nih, sudah banyak, ikhlas lagi. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi sedikit kalau ikhlas saja, itu akan berlipat ganda luar biasa. Apalagi banyak dan ikhlas. Nah, kita harus biasakan untuk banyak dan ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ketika sedekah, otak gak usah pakai mikir kapan digantinya ya, kira-kira benar-benar berlipat gak usah. Benar-benar serahkan kepada Allah, lupakan. Seperti kita buang air besar ya, kalau kita buang air besar kan keluar, udah gak usah kita ungkit-ungkit itu, langsung aja siram. Nah, begitu juga dengan sedekah. Sudah kasih, udah gak usah diungkit-ungkit, ditagih-tagih lagi gitu, tidak usah. Bahkan sampai diingat-ingat, aduh tadi mana besar banget lagi saya ngasih gitu. Nah, itu sih banyak pengalaman, punya teman-teman model begitu. Jadi dia punya uang ya, dia niat nih, kalau saya dapat uang ini, uang segini, saya akan sedekah, saya akan bantu teman saya. Nah, tiba-tiba begitu dia bantu, diminta lagi, bro, duit masih ada gak kemarin?
bagi lagi dong setengahnya gitu, gue lagi butuh nih. Nggak boleh begitu. Sesusah-susahnya kita, kalau kita udah sedekah nggak boleh diminta lagi. Nah, banyak yang melakukan itu, ya faktanya mereka banyak yang anjlok juga. Jadi anggapnya kalau udah dikasih orang terus diminta lagi, itu pengalaman saya ya. Ini nggak satu dua orang, puluhan orang lah. Jadi sudah ngasih, minta lagi. Itu biasanya besok-besoknya tuh hidupnya susah terus. Jadi dia punya uang sebanyak apapun, sengsara aja terus. Nah itu nggak boleh. Pokoknya kalau sedekah, lillahi ta'ala nggak boleh diminta lagi. Ibarat kata nih, orang yang sedekah terus minta lagi, itu seperti orang buang air besar, terus dia makan lagi. Dia buang air seni, dia minum lagi. Itu seperti itu perumpamaan orang yang sedekah lalu diminta lagi. Nah, itu tidak boleh. Kalau sudah sedekah ya sudah, ikhlaskan. Ikhlaskan itu adalah lepaskanlah dari hati, nggak boleh ada pamrih apapun. Nah, balasannya itu nanti Allah yang kasih, dan nggak mungkin Allah, Tuhan yang maha kaya, akan memberikan balasan yang sedikit, tidak mungkin. Pasti Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kebutuhan kita. Ambil contoh misalnya, kita sedekah 3 juta. Ya. Secara hitung-hitungan ya, wah lipat gandanya 30 juta. Atau 300 juta ya. Seperti itu. Hitung-hitungan ya. Tapi ternyata bisa jadi tidak. Allah tahu nih, ini orang belum punya anak, sudah menikah lama misalnya 2 tahun, 3 tahun belum punya anak. Sama Allah dikasih hamil istrinya, punya anak. Dan itu terjadi, misalnya ada saudara saya tuh ketika awal menikah keguguran, ya kan, hamil keguguran. Nah lalu saya sarankan pergi ke panti asuhan. Kemudian kan saya punya kenalan ustadz yang punya panti asuhan. Berangkat ke sana, bawa uang dan beras 2 karung. Nah, beras 2 karung ini dikasih ke panti, terus uang dikasih. Dan niatnya nggak ada tuh, biar ini gitu. Pulang, jadi lagi sedih-sedihnya, usaha turun lalu keguguran gitu kan. Tiba-tiba hamil. Terus melahirkan. Begitu melahirkan, usahanya naik, bangkit perlahan-lahan, bahkan sangat cepat. Akhirnya sedekah terus. Saya bilang, wirid terus, sedekah juga terus. Nah seperti itu. Jadi pentingnya sedekah. Nah sedekah yang bagus itu ke siapa sih? Nah, yang pertama ke fakir. Pokoknya cari orang yang hidupnya itu benar-benar susah. Susahnya artinya dia tidak bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. Misalnya dia masak misalnya, itu lauknya sedikit tapi beramai-ramai gitu, tanggungannya banyak. Itu kan berarti kan dia pasti tidak bisa memenuhi setengah kebutuhannya. Mau nggak mau pasti dia utang di warung ya, atau pinjol segala macam. Nah tugas kita sedekah ke mereka. Jangan sampai mereka berhutang ke warung. Kita beliin beras, atau kita kasih apalah, itu orang fakir. Ada lagi orang miskin, yaitu hanya bisa memenuhi setengah dari kebutuhannya. Yang kita tahu tuh, sering kita lihat, kamu kenapa nggak sekolah? Nggak ada biaya. Pergi sekolah nggak ada jajan, ya. Nah itu tugas kita adalah bersedekah ke mereka.
agar bisa bayar sekolah ya, anaknya bisa beli buku, bisa punya tas. Nah, gitu. Kita sedekah. Mungkin hanya mereka penghasilan per bulannya hanya cukup buat makan, tapi tidak cukup buat biaya sekolah anak, atau beli pakaian seragam, atau beli baju yang bagus sehingga bajunya pada jelek semua. Nah, kita sedekahkan. Sedekahnya bisa duit, bisa makanan, bisa juga pakaian. Nah, itu. Atau lebih bagus lagi kalau kita punya perusahaan ya, bagus-bagus itu. Makanya saya doakan nih semua yang nonton ini, suatu saat punya perusahaan sendiri, orang tuanya bisa kita ajak kerja di situ. Kita kasih kerjaan. Nah, itu juga sedekah sebenarnya. Ngasih kerjaan sehingga dia dapat gaji, itu bagian dari sedekah. Seperti itu. Fakir, miskin. Nah, tadi gitu ya, bisa jadi dikasih ikannya, dikasih umpan, atau dikasih pancingnya, dikasih pancing. Kamu kerja di perusahaan saya, kamu jaga toko saya, kamu apalah gitu. Itu juga masuk dari sedekah, memberi peluang untuk orang-orang miskin biar dapat penghasilan yang lebih layak. Nah, begitu. Atau kita bisa punya teman, punya perusahaan, punya teman butuh OB, punya teman butuh tukang kebun, gajinya lumayan lah. Nah, kasih kerjaan di situ. Itu juga sedekah. Nah, ngebantu orang, jadi ngasih pancing juga. Bukan hanya kasih makan gitu ya, tapi kasih pancingnya juga. Itu juga sedekah. Ngasih pancing ya. Fakir, miskin. Kemudian anak yatim. Nah, anak yatim ini kan yang dia masih kecil, bapaknya udah wafat, atau dia masih pelajar ya, belum bisa kerja gitu. Nah, itu kita bantu. Bisa kita bantu biayain sekolahnya, bisa kita bantu seragamnya gitu. Itu banyaklah caranya. Pokoknya sedekah ke anak yatim. Atau kita kasih uang, ya kan kita nggak tahu nih dia mau beli apa, ini kasih jajan. Mungkin kalau karena bapaknya udah meninggal, ibunya single parent ya kan, terus mungkin tidak cukup ya buat dia, mungkin hanya cukup buat makan, tapi dia mau jajan, mau beli mainan, mau beli apa, nggak ada gitu. Kita kasih uang nih, kamu buat mau beli apa, mau beli sepatu baru boleh, mau beli mainan, itu kasih tuh anak yatim. Itu ya, walaupun 100.000 bagi anak-anak kecil itu besar ya. Kalau anak orang kaya minta apa aja ke orang tuanya dikasih, tapi kalau yang udah gak ada orang tua mau minta sama siapa? Nah, itu tugas kita nih, untuk membantu anak-anak yang yatim tersebut. Nah, yang keempat adalah orang-orang jompo ya, orang-orang jompo. Jadi sudah tua ya, sudah tua itu misalnya sudah tidak kuat lah fisiknya untuk bekerja. Nggak mungkin lah kakek-kakek umur 80, umur 70 itu untuk masih jadi tukang bangunan, kan nggak mungkin. Bisa patah, bisa patah tulangnya kan. Atau nenek-nenek ya, nggak mungkin lah kerja jadi teller di bank, atau jadi pegawai minimarket, kan nggak mungkin. Nah, itu kita bantu. Jadi karena mereka ini orang-orang yang memiliki keterbatasan. Sekarang kita lihat kan banyak orang tua jompo itu ngemis-ngemis di jalan gitu. Nah, daripada mereka ngemis, kan lebih baik kan kita bantu gitu. Harusnya mereka itu juga diberdayakan lah oleh tetangga-tetangganya gitu. Itu fakir, miskin, anak yatim, jompo. Nah, ada juga yang sedekahnya ini kalau kita kasih nih luar biasa dahsyat. Dan itu pengalaman saya ya, berhasil ya. Apa yang saya inginkan banyak terwujud, yaitu bersedekah kepada kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya itu zuhud, mereka tidak cinta dunia, cuma sibuk ibadah,
puasa rajin, fokus mendekatkan diri pada Allah, ada duit syukur, nggak ada duit syukur gitu. Nah itu mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, tugas kita adalah bantu mereka, kasih duit. Kasih duitnya jangan dikit sedikit, jangan 20.000, kasih 300, 500, 1000, 1 juta. Syukur-syukur kasih 5 juta sekalian. Para kekasih-kekasih Allah ini sangat mustajab. Kita kasih beliau-beliau ini uang, kita akan masuk dalam doa-doa mereka. Nanti akan muncul keajaiban-keajaiban. Jadi sedekah itu kepada kekasih-kekasih Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Ya hidupnya prihatin, tapi ibadahnya rajin. Nah, orang yang ahli ibadah dan hidupnya prihatin, seperti itu. Kalau hanya ahli ibadah aja banyak, ya, tapi yang berani hidup prihatin ini yang sedikit. Yang puasanya tuh puasa-puasa yang ekstrim. Yang kalau zikirnya itu ya zikir-zikirnya sampai juta-jutaan, puluhan ribu ya. Bahkan baca Quran itu bisa sehari, 3 hari sekali khatam ya. Bahkan ada yang sehari khatam, atau yang sekali sehari itu zikir bisa puluhan ribu, atau bisa di atas 80.000, banyak itu. Tapi hidupnya tetap dalam memilih hidup prihatin atau zuhud. Nah itu tugas kita bantu. Jangan kita sampai menghina ya. Bisa ada wali nih, males aja nih kerjanya wirid doang gitu. Kalau sampai kita ucap begitu, atau ada hati aja kita ucap begitu, tunggu aja, bala akan datang kepada kita dan keluarga kita. Jangan sampai tuh, itu orang kerjanya cuma puasa, kerja enggak, dagang enggak. Nah itu jangan sampai begitu. Kalau kita ketemu orang yang kayak begitu, jangan banyak pikir, kasih duit. Kita akan ada dalam doa dia. Bahkan, mohon maaf, orang-orang yang wali-wali ini dijaga banyak malaikat. Kalau kita bantu mereka, jangankan wali tersebut, malaikat-malaikat ikut mendoakan kita. Dan mungkin hari ini kita hidupnya susah, tapi kalau seorang wali sampai mengangkat tangan, ya Allah, jadikanlah si fulan orang yang kaya raya. Itu pasti diijabah oleh Allah. Entah gimana jalan hidup kita, tiba-tiba kita jadi kaya. Ini udah banyak pengalaman seperti itu. Cari wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Taunya dari mana? Taunya itu aja udah taat ibadah, hidup prihatin. Loh, kalau wali-wali yang kaya, kalau wali kaya udah biarin, udah kaya. Dia udah kaya kan, udah terkenal. Ngapain kita bantu? Bantu yang belum kaya. Ya, bantu yang belum kaya. Biasanya yang belum kaya ini malaikat lebih banyak. Tuh, contohnya siapa? Contohnya sahabat Uwais Al-Qarni. Nah, beliau kan seorang tabi'in ya. Jadi bukan sahabat tabi'in. Karena beliau hidup di zaman Rasulullah tapi belum ketemu Rasulullah. Nah, beliau seorang tabi'in, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut nama Uwais Al-Qarni waktu di Madinah. Dikatakan bahwa ada orang yang tidak terkenal oleh penduduk bumi, tapi dia sangat terkenal oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Orang-orang model Uwais Al-Qarni ini banyak. Kita bisa cari. Mereka orang yang ahli ibadah, tapi hidupnya prihatin, bahkan tidak terkenal. Nah itu kita cari, kita kasih uang, sedekah kepada mereka. Lillahi ta'ala. Insya Allah doa-doa mereka akan membuat karir kita ini melesat cepat. Dan itu sudah pernah saya buktikan. Yaitu pada dulu tahun 2013, saya ketemu tuh yang model begitu. Pokoknya beliau hanya tidur sehari itu 3 jam. Beliau jam 12 bangun, jam 12 baca Al-Quran sampai azan subuh. Ditambah sholat-sholat sunnah lainnya. Setelah itu, setelah azan subuh, sholat subuh,
lalu lanjut zikir sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, beliau jalan keluar, jalan kaki, ya isi olahraga hanya jalan kaki. Lalu kembali lagi ke rumah, mandi, sholat duha. Ketika habis sholat duha, baca kitab kuning sampai azan zuhur. Azan zuhur wirid lagi. Kalau ada tamu baru berhenti ngobrol sama tamu. Azan, izin sama tamunya, masuk kamar, wirid, keluar lagi. Terus setiap hari seperti itu. Dan alhamdulillah saya ketemu tahun itu, setiap bulan ya saya ke situ. Saya kasih 100.000. Saat itu saya pengangguran, tidak ada kerjaan sama sekali. Tapi alhamdulillah ada duit lah. Jadi jangan dikira orang pengangguran itu gak ada duit. Saya pengangguran tapi ada duit. Setiap bulan saya kasih tuh 100.000, 200.000. Nah itu saya sering ke sana. Kenapa saya kasih 100.000? Karena kan perjalanan ke sana tuh jauh. Jadi saya mikirin ongkos, mikirin makan di perjalanan gitu. Lalu saya kasih beliau. Dan setiap beliau terima uang, beliau doakan saya. Dan alhamdulillah saat itu ekonomi keluarga saya naik terus. Dan sangat luar biasa ya. Bahkan apa yang saya cita-citakan itu terkabul, tapi tanpa usaha yang keras gitu. Jadi ada aja yang bantu gitu. Mohon maaf ya, misal contohnya, saya kuliah S2, saya full dibayarkan dari masuk sampai lulus. Saya nggak keluar uang spesial pun, bahkan ditambahkan sampai buat uang jajan, untuk transport segala macam dibayarin. Saya nggak keluar dan saya nggak kerja sama sekali. Kemudian saya bikin tesis. Dan ketika saya bikin tesis, nggak konsentrasi, malah saya sibuk wirid daripada bikin tesis. Mungkin intensitas saya bikin tesis dengan wirid ya, itu lebih banyak wiridnya daripada tesisnya. Apa yang terjadi? Ya saya menjadi wisudawan terbaik. Tahu dari mana? Tiba-tiba teman saya ngelihat editannya salah. Sini saya bantu. Tiba-tiba teman besok ada lagi. Ini salah. Yuk saya bantu. 2 teman saya yang saat itu nilainya paling bagus waktu ujian, itu ngebantu saya ngedit tesis, mengatur layoutnya ya. Akhirnya tesis saya nilainya bagus. Dan ketika saya presentasi saya ngomong aja. Dan entah kenapa pengujinya semuanya itu ngasih nilai tinggi. Dan mohon maaf, bukannya percaya tidak percaya ya. Pikiran saya tuh seperti ada yang ngasih suara gitu, seperti ada firasat. Besok kamu akan ditanya pertanyaan ini. Jadi sehari sebelum ujian, pertanyaannya tuh tentang ini. Lalu saya baca tuh, saya pelajarin aja tuh. Begitu saya sidang promosi, ternyata benar. Pertanyaan yang ditanyakan itu sesuai dengan yang saya pelajari. Akhirnya nilai saya tinggi dan saya menjadi wisudawan terbaik. Dari mana? Dari sholawat dan sedekah. Seperti itu. Jadi kita dipermudah. Urusan-urusan apa dipermudah. Terus teman saya bilang, ya lo nabung lah, beli motor. Ya, itu motor udah tua. Motor saya udah rusak-rusak gitu. Nah, beli motor baru. Ya kredit gitu. Terus saya mikir, apain kredit kan? Kita minta aja ke Allah. Langsung ya udah saya sedekah gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba motor diantar ke rumah saya. Kenapa? Enggak, kita baru beli motor. Cuman daripada ini nganggur, buat lo lah. Itu masih saudara saya. Kasih motor, dikasih STNK-nya, pajak dibayarin. Ada lagi cerita, duit saya nih cuma ada 600.000 rupiah di dompet, 600.000. Terus tiba-tiba karena
saya sedekah ya, karena Jumat itu wajib saya sedekah. Jadi setiap Jumat ya, ini kalau mungkin bisa ditiru sih, jadi setiap Jumat itu saya pasti sedekah 100.000 ke kotak amal. Saya sedekah kotak amal 100.000, dan saya nggak pernah mikir ya Allah berlipat ganda, enggak. Pokoknya saya mewajibkan, selain wajib sholat 5 waktu, saya mewajibkan diri saya sedekah 100.000 ke kotak amal. Saya sedekah 100.000. Saya lihat nih, duit saya kok nggak nambah-nambah, kok makin berkurang, sampai duit saya tinggal 600.000. Berarti kan kalau hitungannya, jangan-jangan nih saya nggak bisa berangkat ya, jangan-jangan minggu depan saya nggak bisa sedekah lagi nih. Tapi saya bilang aja, kalau sedekah ini dilipat gandakan, berarti saya akan sedekah lagi Jumat depan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu saya mau umroh, dan kakak saya punya uang lebih saat itu, bonus ya dari kantornya, bilang temenin mamah pergi umroh, buruan sekarang urus paspor. Seperti itu. Akhirnya udah saya berangkat umroh. Bayangin, 600.000 umroh 30 juta. Artinya saya punya duit 30 juta saat itu, walaupun di dompet saya cuma 600.000. Dan itu terjadi. Jadi saya berangkat umroh dengan uang hanya 600.000. Dan hari Jumat, tahu nggak, saya sedekah di Masjidil Haram. Bayangkan itu, saya sedekah di Masjidil Haram ketika sholat Jumat. Nah, itulah barokahnya sedekah. Jadi sedekah lillahi ta'ala, nggak usah dipikirin caranya. Keuntungannya bisa, misalnya kita kasih 100.000, terus dia balik 1 juta, tapi bisa jadi dikonversi. Kayak saya dikonversi, ada yang ngasih motor, dikonversi berangkatin umroh, dikonversi bisa kuliah S2 sampai lulus, dikonversi bisa jadi wisudawan terbaik, dan banyak lagi. Dikonversi dikasih rumah, dan sekarang benar punya rumah ya. Artinya apa? Sedekah aja, tapi niatnya lillahi ta'ala, dan harus ikhlas. Gak boleh tengok-tengok, gak boleh ditanya-tanya kapan baliknya, gak usah. Pokoknya yakin aja, Allah tahu kok yang kita butuhin, pasti dikasih. Seperti itu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.